berperan dalam menjalankan fungsi sosial dan ekonomi sehingga tercipta konektivitas antara desa sebagai produsen dan kota sebagai konsumen. Berdasarkan wawancara di Desa Kalicupaklor, sebagian besar masyarakat Desa Kalicupaklor bekerja sebagai petani, khususnya dalam produksi tanaman padi. Hasil panen kemudian dijual ke Bulog, ke kota, dan bisa juga ke pedagang langsung berkat akses jalan yang memadai. Di Desa Kalicupaklor, mayoritas masyarakat memilih untuk menetap di desa dan sebagian kecil merantau ke kota. Migrasi dari kota ke desa justru meningkat dan membawa dampak positif dari segi sosial dan ekonomi. Hal ini menciptakan homogenisasi budaya dan gaya hidup desa dengan perkotaan. Fasilitas pendidikan di Desa Kalicupaklor hanya tersedia jenjang PAUD hingga SD, sehingga untuk jenjang SMP hingga perguruan tinggi, masyarakat Desa Kalicupaklor menyekolahkan anaknya ke luar kota. Akibat adanya hubungan desa kota, Desa Kalicupaklor membentuk koperasi, posyandu, dan kelompok tani sebagai wadah partisipasi masyarakat. Kemudian, masuknya internet dan media sosial mempercepat arus informasi dan menambah wawasan di Desa Kalicupaklor. Adanya hubungan desa dan kota mengakibatkan masuknya teknologi dari kota ke desa seperti mesin traktor, mesin tanam, dan mesin panen ke Desa Kalicupaklor sehingga meningkatkan efisiensi dan produktivitas pertanian. Terdapat juga bentuk-bentuk kerjasama antara lain yaitu keterlibatan antara dua pihak atau lebih untuk mencapai tujuan bersama dan menyelesaikan masalah secara optimal, dan juga terdapat bentuk kerjasama apabila terjadi antara satu individu dengan individu lainnya ataupun secara kelompok. Nah, kemudian terdapat sifat-sifat kerjasama. Di antaranya yaitu kerjasama spontan, itu muncul secara sukarela atau tanpa paksaan. Yang kedua yaitu kerjasama secara langsung atau dilakukan atas perintah dari atasan. Kemudian kerjasama secara kontrak yang didasari oleh perjanjian tertentu. Kemudian kerjasama tradisional yang dimana bagian dari kebiasaan dalam sistem sosial. Ada juga bentuk-bentuk kerjasama, yaitu yang pertama kerukunan. Kerukunan seperti gotong royong dan saling menolong. Kemudian bargaining atau pertukaran barang atau jasa antar dua pihak atau lebih. Kemudian kooptasi yaitu penerimaan unsur baru untuk menjaga stabilitas organisasi. Kemudian terdapat juga koalisi atau gabungan dua organisasi yang memiliki tujuan yang sama. Nah, di Desa Kalicupak, Kecamatan Kalibagor, Banyumas ini mempunyai bentuk kerjasama yang menonjol, yaitu seperti gotong royong, saling membantu dalam bidang pertanian. Kerjasama terjadi antara pemerintah desa, petani, antar petani, dan juga tengkulak maupun antar kelompok tani untuk meningkatkan hasil pertanian. Adapun kerjasama yang terlihat pada Desa Kalicupak ini yang sangat tertata, seperti kerjasama antar petani dan juga warga sekitar, yang dimana petani memberikan kesempatan kepada warga sekitar untuk berkesempatan untuk bekerja sebagai buruh tani di lahan yang akan dipanen. Baik, yang selanjutnya ada mobilitas sosial. Mobilitas sosial di Desa Kalicupaklor, Kecamatan Kalibagor, Kabupaten Banyumas terlihat dari meningkatnya kesejahteraan petani, kemajuan teknologi, dan dukungan dari pemerintah. Nah, sebelum lanjut, apa itu mobilitas sosial? Jadi, mobilitas sosial itu adalah perpindahan posisi seseorang dalam masyarakat menuju tingkat yang lebih tinggi atau sejajar. Nah, di Desa Kalicupaklor ini, petani tidak hanya menjual hasil panennya secara lokal, melainkan ke beberapa kota, salah satunya yaitu ke Bulog. Keberadaan Gapoktan, BUMDes, dan koperasi membuat masyarakat lebih mandiri. Selain itu, bantuan pupuk gratis juga menekan biaya yang digunakan dalam pertanian di desa ini. Dalam dunia pendidikan, tidak ada anak yang putus sekolah. Kemudian banyak pemuda merantau untuk kuliah atau bekerja. Nah, menariknya di desa ini lebih banyak orang dari kota yang justru berpindah ke desa ini dengan alasan karena tertarik pada usaha pertanian dan suasana desa yang tenang. Kemudian, kemajuan teknologi juga membantu petani mencari informasi harga pasar dan menjual hasil panennya melalui internet. Meski sudah maju, masyarakat tetap menjaga gotong royong dan tradisi seperti sedekah bumi
campur sari, dan latihan hadroh. Jadi, secara keseluruhan, mobilitas sosial di Kali Cipaklor berlangsung perlahan tapi positif. Ekonomi meningkat, pola pikir makin terbuka, namun nilai kebersamaan dan budaya tetap terjaga. Nah, jadi desa ini kini menjadi contoh kemajuan tanpa kehilangan jati diri. Desa Kali Cipaklor di Kecamatan Kalibagor, Kabupaten Banyumas, merupakan desa agraris dengan sebagian besar warganya bekerja sebagai buruh tani. Pemerintah desa berupaya memajukan pertanian melalui pengenalan teknologi seperti traktor, alat tanam padi, dan combine harvest untuk mempercepat proses budidaya. Akan tetapi, tidak semua petani menerima perubahan tersebut. Sebagian khawatir akan adanya alat modern yang dapat mengurangi lapangan kerja dan mengikis nilai gotong royong yang sudah mengakar kuat di masyarakat. Beberapa inovasi seperti teknologi pemupukan dan pengendalian hama justru diterima dengan baik oleh para petani. Petani lebih paham dalam mencampurkan pestisida secara tepat, bahkan pengendalian hama tikus di desa tersebut menjadi salah satu yang terbaik di Kabupaten Banyumas. Konflik diartikan sebagai suatu proses sosial antara dua orang atau lebih, di mana salah satu dari pihak berusaha menyingkirkan pihak lainnya. Konflik dapat terjadi karena adanya perbedaan pendapat, perbedaan sudut pandang, maupun salah satu dari pihak merasa dirugikan. Di Desa Kali Cipaklor, konflik yang terjadi merupakan konflik-konflik ringan yang dapat diselesaikan melalui jalan musyawarah. Hal tersebut diperkuat dengan pernyataan Bapak Fuad Hashim selaku Kepala Desa Kali Cipaklor yang menyatakan bahwa konflik sosial yang biasanya disebabkan karena ketidakmerataan bantuan atau hal lainnya tidak terjadi di Desa Kali Cipaklor. Hal tersebut disebabkan karena tingkat kerukunan dan kekeluargaan warga Desa Kali Cipaklor terbilang sangat tinggi. Selanjutnya ada kebudayaan. Kebudayaan adalah keseluruhan sistem gagasan, tindakan, dan hasil karya manusia yang dipelajari dan diwariskan dari generasi ke generasi. Kebudayaan mencakup cara hidup masyarakat seperti bahasa, adat istiadat, kesenian, kepercayaan, dan nilai sosial yang membentuk identitas suatu daerah. Kebudayaan di Desa Kali Cipaklor, Kecamatan Kalibagor, Kabupaten Banyumas masih menjaga tradisi dan nilai gotong royong masyarakatnya. Berbagai kegiatan budaya dilakukan sebagai bentuk rasa syukur kepada Tuhan untuk mempererat hubungan sosial antar warga. Nah, jadi di Desa Kali Cipaklor ini ada beberapa kebudayaan yang masih dilestarikan. Yang pertama ada tradisi ebek. Tradisi ebek adalah kesenian tradisional yang menggambarkan semangat prajurit dan sering ditampilkan pada saat hajatan. Yang kedua, ada sedekah bumi, wujud syukur atau hasil panen yang dilakukan, dan doa bersama dan makan tubuh secara bersama. Yang ketiga, ada keduren atau selamatan, yaitu doa bersama pada momen penting seperti kelahiran atau pernikahan, serta mengembangkan kebersamaan dan spiritualitas. Yang keempat, ada kesenian, kentongan, dan musik Banyumasan. Sarana hiburan dan komunikasi tradisional kini dilestarikan dalam berbagai acara desa. Jadi kesimpulannya, masyarakat Desa Kali Cipaklor masih menjaga kebudayaan lokal sebagai bentuk penghormatan terhadap leluhur dan sarana agar memperkuat persatuan, spiritualitas, dan serta identitas daerah. Stratifikasi sosial di Desa Kali Cipaklor bersifat relatif homogen. Perbedaan status antar warga tidak tampak mencolok karena masyarakat menjunjung tinggi prinsip kesetaraan dan solidaritas. Pengelompokan sosial lebih banyak ditentukan oleh faktor ekonomi, kepemilikan lahan, pendidikan, dan peran sosial. Kelompok dengan status lebih tinggi biasanya terdiri dari perangkat desa, tokoh agama, serta petani, pemilik lahan luas atau modal. Sementara itu, kelompok menengah dan bawah mencakup buruh tani, pedagang kecil, dan pekerja sektor informal. Meski ada perbedaan, hubungan sosial tetap harmonis, nilai gotong royong saling membantu, dan rasa kekeluargaan menjadi landasan utama kehidupan masyarakat. Desa Kali Cipaklor
memiliki karakteristik masyarakat agraris dengan mayoritas penduduk bekerja di sektor pertanian, serta menjunjung tinggi nilai solidaritas dan gotong royong. Hubungan desa dan kota bersifat saling melengkapi, terutama dalam bidang pendidikan, teknologi, dan akses pasar. Kerjasama masyarakat tampak melalui kelompok tani dan kegiatan sosial, sementara mobilitas sosial terjadi lewat pendidikan dan kemajuan teknologi. Teknologi pertanian modern mulai diterapkan, meski belum sepenuhnya diterima. Konflik sosial yang muncul bersifat ringan dan diselesaikan dengan musyawarah, sedangkan kebudayaan lokal tetap berjaga. Struktur sosialnya pun bersifat homogen tanpa perbedaan mencolok antar warga. Oke, terima kasih telah menonton video kami. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Terima kasih. See you.